Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga bersama Bu Rika. Materi hari ini adalah metode tabel dan metode bisection. Selamat menyaksikan. Oke, untuk mencari akar persamaan dibagi menjadi dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Kali ini kita akan membahas salah satu metode tertutup, yaitu metode tabel, metode setengah interval atau bisection, dan metode interpolasi linear. Oke, untuk materi pertama yaitu adalah metode tabel. Akar persamaan fungsi fx berada dalam interval a, b. A, b itu adalah selang. Untuk mendapatkan nilai a, b itu dibagi menjadi n bagian yang biasanya ditentukan oleh soal tertentu. A itu adalah batas bawah, sedangkan b adalah batas atas. Mari kita lihat contoh soalnya. Algoritma dengan metode tabel terdiri dari 6 langkah. Bisa dilihat di PPT bagaimana step-step cara mengerjakannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami contoh soal di slide berikutnya. Mari kita saksikan. Contoh soalnya adalah diketahui persamaan nonlinear fx sama dengan x plus e pangkat x. Tentukan akar persamaan nonlinear tersebut dalam interval min 1, 0. Penyelesaiannya, pertama kita bagi dulu intervalnya antara min 1, 0 menjadi 10 bagian. Nah, kita akan memperoleh nilai dari min 1, min 0,09, min 0,8 sampai min 0,1 sama 0. Kemudian masing-masingnya x tersebut kita masukkan ke fungsi fx-nya. Misalnya kita ambil contoh x-nya adalah min 0,5. Berarti 0 min 0,5 ditambah e pangkat min 0,5 sama dengan hasilnya adalah 0,10653. Itu maaf ada kesalahan di PPT-nya, harusnya tidak ada minus. Mari kita lihat cara mencarinya dengan kalkulator yang ada di HP. Oke, pertama buka bagian kalkulator. Kemudian kita pencet E4, terus kita kurung minus 0,5 tutup kurung, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan minus 0,5, dapatlah hasil seperti itu. Mudah bukan? Selamat mencoba. Setelah kita cari satu persatu, lebih mudahnya kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Yang sebelah kiri itu adalah x-nya, yang sebelah kanan adalah fx-nya. Dari min 1 sampai 0 sudah kita dapatkan nilai fx-nya seperti yang ada di tabel. Jadi dari hasil yang kita lihat di tabel, akar persamaan sebenarnya terletak di antara interval minus 0,6 sampai minus 0,5. Dari dua nilai tersebut didapat nilai pendekatan akar persamaannya yaitu minus 0,6. Kenapa? Karena hasil dari minus 0,6 itu kurang dari hasil dari minus 0,5. Seperti itu. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang metode bisection. Metode ini biasa dikenal dengan metode interval tengah atau metode bagi dua. Metode bisection merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan salah satu pendekatan atau estimasi akar suatu fungsi f pada selang a, b. Jika fungsi fx bernilai real dan kontinu dalam selang a, b serta fa dan fb berlawanan tanda, yakni fa dikali fb kurang dari 0, maka pasti akan terdapat paling sedikit satu buah akar real antara a, b. Langkah-langkah dalam menjalankan metode interval tengah atau bisection method adalah: pertama, pilih A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Untuk
di mana akar itu berada. Di sana ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika FA dikali FB kurang dari 0, maka akarnya berada pada bagian interval bawah. Maka B akan sama dengan C dan kembali ke langkah kedua. Kemungkinan yang kedua, jika FA dikali FB lebih besar dari 0, akarnya berada pada bagian interval atas, maka A itu sama dengan C dan kembali ke langkah kedua. Kemungkinan yang ketiga, jika FA dikali FB sama dengan 0, maka akarnya setara dengan XR. Jadi hentikan perhitungan. XR di sini adalah nilai C ya, yaitu nilai tengahnya. Kemudian langkah yang keempat adalah iterasi dapat dihentikan apabila kesalahan relatifnya sudah lebih kecil dari syarat yang diberikan. Atau kita bisa cari dengan mutlak C baru dikurang C lama dibagi C baru dikali 100%. Untuk mempermudah kita lihat contoh soal berikut. Selesaikan persamaan X kuadrat min 3 sama dengan 0 dalam interval 1,2 dengan menggunakan metode bisection sampai 5 iterasi. Oke, kita coba jawab. Yang pertama, iterasi pertama A1-nya adalah 1. Kemudian kita cari F1-nya adalah minus 2, B1-nya sama dengan 2, F2-nya adalah 1. Kemudian kita cari C1-nya. C1 itu terbentuk dari A1 ditambah B1 dibagi 2. Berarti 1 ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,5. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi F1,5. Hasilnya adalah minus 0,75. Kita lanjut ke iterasi kedua. Karena dilihat dari FA1 dikali FC1-nya itu lebih besar daripada 0. Maka kita akan buat A2-nya itu adalah C1 yaitu nilainya 1,5, sedangkan B2-nya tetap B1. Setelah itu C2-nya adalah A2 ditambah B2 dibagi 2, didapatlah hasilnya 1,75, tetap dimasukkan F1,75-nya itu nilainya adalah 0,0625. Kemudian kita cari epsilonnya yaitu C2 dikurang C1 dibagi C2, maka hasilnya adalah 14,29%. Kemudian diteruskan sampai iterasi kelima seperti PPT selanjutnya. Lanjut ke iterasi yang ketiga. Karena hasil FA2 dikali FC2 itu kurang dari 0, maka A3-nya adalah A2 yaitu 1,5, B3-nya adalah C2. Kemudian C3-nya tetap memakai cara dibagi 2, dapatlah hasil 1,625. Selanjutnya sampai iterasi keempat seperti yang ada di PPT. Kemudian di iterasi yang terakhir yaitu iterasi kelima, kita menemukan bahwa FA4 dikali FC4 itu lebih besar daripada 0, maka A5-nya adalah C4, B5. Dilihat di iterasi kelima, hasil FA4 dikali FC4 itu lebih besar dari 0, maka A5-nya adalah C4, B5-nya adalah B4, sedangkan C5-nya tetap A5 ditambah B5 dibagi 2. Nanti akan didapatkan hasil 1,7187 ya, dengan epsilonnya 1,82%. Untuk mempermudah, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel yang terdapat di dalam PPT. Jadi intinya kesimpulannya adalah pada iterasi kelima diperoleh akar hampiran 1,7187 dengan epsilonnya 0,0182. Begitu. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bu Rika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.